Saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan saya diremukkan, sehingga sekarang saya sungguh-sungguh bertobat, mohon ampun kepada Tuhan untuk tidak lagi hidup dalam kesombongan, dalam kemunafikan, dalam ketamakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Seperti biasa, setelah saya olahraga pagi, sepeda sehat agar badan sehat, kemudian dalam proses pendinginan, saya sharing kehidupan berdasarkan pengalaman hidup saya. Saya lama tidak hidup dalam Tuhan, walaupun sebagai orang Kristen, dan kemudian saya tidak berbahagia hidup saya. Kemudian saya bertobat. Jadi sekarang saya memahami bahwa seseorang akan bahagia sejati, akan merasakan damai sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan, apabila hidupnya senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Hidup dalam jalan Tuhan, hidup dalam perkenan Tuhan. Jika hidup sudah dalam Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan, maka akan merasakan aliran damai sejahtera, damai sukacita, damai bahagia dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia membawa damai sejahtera. Jadi setiap orang yang dekat, melekat dalam Tuhan Yesus Kristus, hidupnya senantiasa melekat bersama Tuhan Yesus Kristus, maka orang tersebut akan merasakan damai sejahtera, sukacita, bahagia dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa faktor yang membuat manusia, seseorang tidak berkenan dalam Tuhan. Saat ini saya hanya akan memberikan 3 hal terlebih dahulu, yaitu tentang sifat munafik, sifat ketamakan atau sifat serakah, dan kemudian sifat tinggi hati. Jadi bagi seseorang yang sungguh-sungguh hidupnya dekat melekat dengan Tuhan, pastilah hidupnya akan berusaha untuk tidak hidup dengan kemunafikan, dengan keserakahan, dan juga tidak hidup dalam kondisi tinggi hati, congkak, atau sombong. Mengapa 3 sifat ini tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena seseorang yang memiliki kemunafikan, mereka tidak peduli dengan firman Tuhan. Mereka tahu tentang firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, dan seolah-olah melakukannya, seolah hidupnya baik-baik saja, berusaha tampil baik di hadapan orang, tetapi di dalamnya tidak sesuai dengan apa yang ditampilkannya, apa yang diperlihatkannya. Mungkin ada istilah seperti buah kedondong. Jadi buah kedondong itu di luarnya halus, enak dipandang, tetapi di dalamnya, hidupnya, jiwanya, pikirannya, hatinya ruwet seperti di dalam biji kedondong yang akar-akarnya bercerabut tidak karuan. Jadi kondisi orang munafik seperti tersebut. Jadi orang munafik itu tahu kebenaran, tahu tentang firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh orang munafik, motivasinya tidak tulus. Biasanya hanya untuk kepentingan sendiri, tidak peduli dengan aturan, dengan hukum, etika, norma-norma, bahkan sebenarnya tidak peduli dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Dia hanya fokus dengan dirinya sendiri. Orang
munafik biasanya tidak peduli orang lain, jangankan peduli dengan orang lain, dengan Tuhan saja tidak peduli. Jadi orang munafik orangnya sungguh egois, hanya berfokus, berorientasi, berpusat terhadap dirinya sendiri, apapun dilakukan, menghalalkan segala cara untuk kepentingannya sendiri. Jadi orang munafik itu bisa bersandiwara. Seperti Yudas Iskariot mencium Tuhan Yesus Kristus, tetapi ternyata dia kemudian mengkhianati Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus Kristus ditangkap, dianiaya, kemudian disalib, penuh dengan penderitaan. Hanya gara-gara 30 keping perak. Maksud saya 30 uang keping perak. Jadi sedemikian teganya orang munafik tersebut. Kemudian sifat yang kedua, Tuhan tidak berkenan dengan sifat yang kedua ini adalah ketamakan. Saudara-saudaraku, tamak rakus hampir sama dengan orang munafik. Orang tamak itu memiliki hasrat keinginan yang sangat besar, cinta uang, cinta harta, cinta kekayaan. Bahkan tidak peduli itu harta siapa, tidak peduli uang siapa, belum jelas benar aturannya, belum jelas benar bahwa itu untuk miliknya. Tapi kalau ada peluang, ada celah, maka orang tamak ini akan terus mencari alasan, pembenaran untuk mendapatkan harta yang sebenarnya tidak untuk dirinya. Jadi apapun digunakan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang berlebih, harta yang berlebih, kekayaan yang berlebih, dengan tidak memperdulikan aturan, norma, etika, aturan-aturan firman Tuhan. Yang penting kepuasan akan hasrat dirinya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan. Berarti orang-orang yang tamak dan rakus ini adalah orang yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Tidak pernah puas, tidak pernah selalu puas. Masih terus mencari harta, uang, kekayaan dengan apapun caranya, tanpa peduli etika, aturan, keadilan. Pokoknya yang penting hasrat dirinya dapat dipuaskan. Jadi hidupnya penuh dengan pikiran harta. Jadi harta, uang, kekayaan menjadi berhala bagi orang-orang yang tamak dan rakus. Dia tidak peduli persaudaraan, tidak peduli teman, tidak peduli hak-hak orang miskin. Harta kekayaan orang miskin akan diambilnya pula hanya demi hasrat dirinya, padahal orang-orang tamak dan rakus ini sebenarnya lebih kaya dan sudah cukup hartanya untuk hidup, tapi tidak pernah puas. Yang ketiga, sifat yang tidak menjadi perkenan Tuhan adalah kesombongan, kecongkaan, tinggi hati. Orang-orang yang congkak ini merasa paling benar, orang lain tidak benar, orang lain tidak pernah benar, selalu salah. Orang-orang tinggi hati ini merasa paling benar, kedudukannya di atas, melihat orang lain itu diremehkan, dihina, mudah membenci, mudah meremehkan, tidak menganggap orang lain. Bahkan ingin mengatur semua orang. Bahkan kemudian ingin mengatur Tuhan. Ingin mengatur firman Tuhan. Jadi orang sombong ini akan mengatur Tuhan tanpa disadari, kemudian mengubah-ubah firman Tuhan sesuai dengan dirinya. Kemudian semua orang akan diaturnya. Inginnya memerintah, inginnya selalu didengar,
ingin menasihati, dan anti kritik. Maka biasanya orang-orang sombong ini hidupnya semakin tertutup karena takut mendapat nasihat, masukan. Jadi orang-orang sombong, orang-orang tinggi hati ini tidak suka mendapat nasihat, tidak suka mendapat masukan. Alergi dengan masukan, nasihat, apalagi kritik. Tapi kalau mengkritik orang dengan seenaknya, dengan kata-kata pedas, dengan kata-kata kasar, tidak peduli tenggang rasa, sopan santun, tapi mudah tersinggung ketika orang lain tidak sesuai dengan dirinya. Jadi saudara-saudaraku, orang sombong itu ingin mengatur Tuhan, ingin mengatur firman Tuhan, ingin mengatur semua orang, dan dirinya merasa yang paling benar. Maka itulah saudara-saudaraku, 3 sifat yang saya sampaikan ini sungguh tidak berkenan di hadirat Tuhan, yaitu kemunafikan, ketamakan, dan kesombongan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah memiliki sifat-sifat tersebut. Saya memiliki kemunafikan dalam hidup saya. Saya memiliki ketamakan dan kesombongan. Maka kemudian Tuhan mengizinkan saya dihancurkan, diremukkan, agar saya sadar, agar saya betul-betul bertobat di hadapan Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan saya diremukkan, sehingga sekarang saya sungguh-sungguh bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, untuk tidak lagi hidup dalam kesombongan, dalam kemunafikan, dalam ketamakan. Jadi saudara-saudaraku, hidup dalam Tuhan pastilah jauh dari kemunafikan, tapi hidup tulus, hidup rendah hati, hidup bersyukur dengan berkat pemberian Tuhan, tidak egois, tidak menghalalkan cara dalam kehidupan ini, tetapi selalu hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan aturan-aturan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak ingin hidup dalam ketamakan sehingga tidak bisa bersyukur, tidak hidup dalam kemunafikan tetapi dalam ketulusan, tidak hidup dalam kesombongan tapi hidup dalam kerendahan hati. Demikian yang dapat saya sampaikan, kesaksian pengalaman hidup saya. Tuhan memberkati. Salam, salam bahagia.